Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD dan Bapak Asri Ismail SPD MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah linguistik, serta teman-teman sekalian yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pembuatan video ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini, yakni Adimul Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi yang berjudul Linguistik sebagai Ilmu. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok 1 terlebih dahulu. Saya sendiri, Hardianti Lestari Hamid sebagai moderator, Nur Inayah, Putri Suwarti, Silva Likurerung, Citra Iriani Rombe, Andi Palumpai, dan Zaki Baridwan sebagai pemateri. Yang akan membacakan materi pertama adalah Putri Suwarti dan akan disusul oleh teman-teman lainnya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Suwarti dari kelompok 1 yang membahas materi mengenai linguistik sebagai ilmu. Di sini saya akan membahas pengusahaan masalah yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan linguistik sebagai ilmu. Linguistik adalah ilmu bahasa yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya, atau lebih tepatnya seperti yang dikatakan oleh Martina, yaitu telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Perkenalkan, nama saya Citra Iriani Rombe, ingin membacakan materi mengenai keilmiahan linguistik. Dalam membicarakan keilmiahan linguistik, ada baiknya untuk terlebih dahulu memahami bagaimana sifat-sifat atau ciri-ciri keilmiahan dari suatu kegiatan. Pada dasarnya, ilmu linguistik sebagai ilmu keilmiahan telah mengalami 3 perkembangan sebagai berikut. Tahap pertama, yaitu tahap spekulasi. Pada tahap ini, mengenai cara mengambil kesimpulan dengan sikap spekulatif. Tahap kedua adalah tahap observasi dan tahap klasifikasi. Pada tahap ini, para ahli mengambil dan mengumpulkan segala fakta bahasa yang diteliti. Tahap ketiga adalah tahap adanya perumusan teori. Pada tahap ini, setiap disiplin ilmu berusaha dalam memahami masalah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai data yang dikumpulkan. Sebagai ilmu yang empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah dari bahasa yang diteliti. Kemudian, sesuai dengan predikatnya, keilmiahan linguistik akan terus menyempurnakan kesimpulan berdasarkan data yang empiris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Palumpai dengan NIM 2005015010022. Akan menjelaskan tentang subdisiplin linguistik. Setiap disiplin ilmu biasanya dibagi atas bagian-bagian bawahan atau subdisiplin atau cabang-cabang yang berkaitan dengan adanya hubungan disiplin itu dengan masalah-masalah lain. Demikian pula dengan ilmu linguistik. Mengingat bahwa objek linguistik yaitu bahasa merupakan fenomena yang tak dapat dipisahkan dalam kegiatan manusia bermasyarakat. Sedangkan kegiatan itu sangat luas, maka subdisiplin atau cabang linguistik menjadi sangat banyak. Di sini kita akan mencoba mengelompokkan nama-nama subdisiplin linguistik itu berdasarkan 1. Objek kajiannya adalah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. 2. Objek kajiannya adalah bahasa pada masa tertentu atau bahasa sepanjang masa. 3. Objek kajiannya adalah struktur internal bahasa itu atau bahasa itu dalam kaitannya dengan berbagai faktor di luar bahasa. 4. Tujuan pengkajiannya apakah untuk keperluan teori atau terapan. Dan yang kelima, teori atau aliran yang digunakan untuk menganalisis objeknya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan kelompok saya untuk menjelaskan pembahasan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat menganalisis linguistik. Pertama, bagi linguis, pengetahuan yang luas mengenai linguistik tentu akan sangat membantu dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya. Kedua, bagi peneliti, kritikus maupun peminat sastra, linguistik akan membantunya dalam memahami karya sastra dengan lebih baik karena bahasa merupakan wadah pelahiran karya. Ketiga, bagi penerjemah, pengetahuan linguistik mutlak diperlukan bukan hanya berkenaan dengan morfologi, sintaksis maupun semantik saja, melainkan juga berkenaan dengan sosiolinguistik dan kontrastif linguistik. Keempat, bagi leksikografer menguasai semua aspek linguistik agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dalam penyusunan kamus, dia harus mulai dengan menentukan fonem-fonem bahasa, menentukan ejaan, memahami seluk-beluk kata, makna leksikal, makna idiomatikal, serta latar belakang sosial bahasa tersebut. Yang kelima, bagi penyusun buku pelajaran, dapat dijadikan tuntunan agar dapat menyusun kalimat dengan tepat, serta menentukan kosakata yang tepat sesuai jenjang usia pembaca buku tersebut. Yang terakhir, bagi negarawan atau politikus yang harus memperjuangkan ideologi dan konsep pemerintahan, secara lisan dia harus menguasai bahasa dengan baik. Jika politikus atau negarawan menguasai masalah linguistik dan sosiolinguistik, maka kaitannya dengan kemasyarakatan, tentu dia dapat meredam dan menyelesaikan gejolak sosial yang terjadi dalam masyarakat akibat perbedaan dan pertentangan bahasa. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sesi pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya, kita akan beralih ke sesi tanya-jawab. Pada sesi kali ini, kami hanya memilih dua pertanyaan dari sekian banyaknya pertanyaan yang diambil dari Syam Oke. Perkenalkan, nama saya Silvali Kurerung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Faldi, yaitu coba tuliskan beberapa kelemahan dari teknik analisis bawahan langsung. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu kelemahan analisis bawahan langsung adalah dapat memungkinkan terjadinya tafsiran ganda bagi pembaca. Misalnya konstruksi kalimat guru baru datang. Konstituen baru dapat ditafsirkan lebih dahulu bergabung pada konstituen guru, tetapi bisa juga bergabung pada konstituen datang. Sekian dan terima kasih. Bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya Zaki Baridwan Cahya Putra, NIM 2001501501019, kelas PBSIB, kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sarmila Mansyur. Baik, pertanyaannya yaitu, dalam keilmiahan linguistik mempunyai 3 tahapan, salah satunya spekulasi. Apakah Anda bisa menjelaskan mengenai kesimpulan yang dilakukan tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan berikan contohnya? Baik. Seperti yang kita ketahui, spekulasi adalah pendapat atau dugaan, sebuah penalaran opini yang tidak sesuai dengan kenyataan, suatu pengamatan atau empiris. Kesimpulan dapat diambil tanpa adanya bukti-bukti empiris. Contohnya, seseorang yang berinvestasi dengan membeli tanah di suatu daerah dengan harapan atau spekulasi dengan dugaan bahwa di daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan. Dengan pertumbuhan tersebut dapat memicu kenaikan harga pada tanah tersebut. Maka seseorang dapat mengambil kesimpulan walaupun pada saat itu, pada saat membeli tanah, belum ada bukti empiris bahwa akan ada kenaikan harga. Tetapi disinilah tahap spekulasi itu bekerja, yaitu suatu dugaan pendapat, sebuah penalaran akan kenaikan harga tersebut. Harga tanah yang dibeli sangat murah dan berharap pada tahun-tahun berikutnya
tanah tersebut mengalami kenaikan harga. Ya. Jadi kesimpulan tidak selamanya harus memiliki bukti-bukti empiris seperti pada tahapan spekulasi yang telah saya paparkan dari tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sampai sini saja diskusi pada kali ini. Adapun kesimpulan yang dapat saya bacakan sebagai berikut. Pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Agar bisa dikatakan sebagai kegiatan ilmiah dan disiplin ilmu, harus melalui 3 tahapan perkembangan. Yang pertama, spekulasi. Yang kedua, observasi dan klasifikasi. Dan yang ketiga adalah perumusan teori. Sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Bahasa adalah bunyi ujaran, maka linguistik melihat bahasa sebagai bunyi. Artinya, bagi linguistik, bahasa lisan adalah bahasa yang primer dan bahasa tulisan hanya sekunder. Baiklah, mungkin sudah cukup. Saya pribadi mewakili rekan-rekan kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau perbuatan yang tak berkenan di hati. Jikapun ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.